Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan analisis sampling plan pada proses produksi di UMKM Gotropi Gedangan Sidoarjo. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa di next slide. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Novian Wahyu Wicaksono dengan nomor NIM 1112300087. Perkenalkan, nama saya Abista Maulana Rizkiansyah dengan NIM 1412300103. Perkenalkan nama saya Bajaki Novan Ramadhani dengan NPI 142300107. Kenalkan, nama saya Doni Aji Maputra dengan NPI 14123001111. Oke, next. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi profil UMKM yang kami buat tugas untuk tugas analisis sampel, yaitu kami menggunakan CV Gotropi, yaitu sebuah usaha UMKM kecil, menengah, dan mikro yang berlokasi di Jalan Nomor 54, Dusun Kebonanom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. UMKM ini bergerak dalam bidang manufaktur produk plastik dengan memanfaatkan mesin disketing, yaitu mesin yang meleburkan logam dengan alat yang berdaur ulang, yaitu produk utamanya yang mencakup piala, medali, botol, wakul, dan komponen alat pertanian seperti rumah, handle, penyemprot pestisida. Next. Oke, selanjutnya gambar produk. Kami membuat gambar produk ini berikut, yaitu dengan gambar pada satuan, dan gambar yang kedua adalah benda assembly-nya. Dalam alat ini yang kami gunakan satu perkakas alat pertanian yang merupakan komponen part dari penyemprot pestisida. Oke, next, lanjut. Di sini saya saya dan kelompok saya menggunakan OPC dengan operasi pertama, yaitu menggunakan persiapan bahan, yaitu operasi pertama persiapan bahan baku dengan waktu 5 menit. Tahap awal ini melibatkan pengambilan dan penyiapan bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi. Operator memastikan bahan tersedia dan sesuai spesifikasi. Dengan operasi kedua yaitu pencampuran bahan baku dengan waktu 10 menit. Bahan-bahan yang telah disiapkan dicampurkan agar homogen sesuai dengan komposisi yang telah ditentukan. Dan lanjut yang persiapan yang kedua yaitu dengan persiapan mesin. Dan lanjut operasi ketiga yaitu dengan setting mesin atau injeksi dalam waktu 10 menit. Operator melakukan pengaturan dan kalibrasi mesin injeksi untuk memastikan parameter seperti suhu, kanan, dan waktu sudah sesuai dengan kebutuhan produksi. Yang lanjut ketiga dengan proses injeksi, yaitu dengan operasi 4 dengan pemanasan bahan baku selama 5 menit. Bahan baku dipanaskan hingga mencapai suhu cair tertentu agar siap untuk proses injeksi. Selanjutnya operasi kelima yaitu proses pengaliran pada matras dalam waktu sedikit yaitu 23 detik, yaitu bahan cair dialirkan ke dalam cetakan atau matras melalui mesin injeksi. Selanjutnya operasi 6 yaitu hasil turun dari injeksi. Dengan waktu 5 detik, produk hasil cetakan keluar dari mesin dan didinginkan agar mengeras. Selanjutnya infeksi dan operasi ketujuh. Infeksi dan pemotongan dengan tang kecil dalam waktu 15 detik. Dengan pemeriksaan visual awal dilakukan, lalu bagian berlebih atau sisa cetakan dipotong menggunakan tang kecil. Selanjutnya operasi ke-8 yaitu printing permukaan dengan cutter, yaitu waktunya sekitar 10 detik. Dengan permukaan produk dirapikan dengan cutter untuk menghilangkan sisa-sisa yang menempel dari proses injeksi. Selanjutnya perakitan dan inspeksi.
di dalam operasi ke-9, yaitu dengan assembly dengan komponen lainnya dengan waktu 20 detik. Produk utama dirakit bersama komponen tambahan jika diperlukan. Membentuk unit lengkap. Selanjutnya, inspeksi kedua, inspeksi tahap akhir dengan mengerjakan menyeluruh selama 15 detik. Pemeriksaan penyeluruh dilakukan untuk memastikan kualitas produk sebelum dikemas. Dan terakhir, penyimpanan dalam karung. Produk akhir yang sudah lolos inspeksi disimpan dalam karung untuk proses distribusi atau pengiriman. Yang keenam, rekapitulasi, yaitu dengan total jumlah operasi 9, jumlah inspeksi 2, jumlah penyimpanan 1, dan total waktu operasi semua dalam digabung menjadi detik, total 1873 detik, total waktu inspeksi yaitu 30 detik. Next. Oke, di sini ada pembahasan variabel, yaitu kapasitas produksi dalam satu hari terdiri dari satu shift yang dimana setiap shiftnya itu terdiri dari 8 jam kerja. Dan kapasitas setiap shiftnya adalah 1.200 piece. Akan tapi kami hanya mengambil sampel pada shift itu sebanyak 35. Di sini ada keterangan N besar 1.200 unit, N kecil yakni sampel 35 unit, ukuran asli barang 24. Selanjutnya ada perhitungan tipe K, menentukan ukuran sampel. Di sini alasannya untuk memilih general 2 dikarenakan inspeksi G2 ini sangat general dan umum digunakan dalam dunia industri. Umum digunakan dalam produk yang dipasarkan secara massal kepada publik dengan keketatatan kontrol mutu karena dengan menggunakan G2 ini resiko yang diambil lebih seimbang, efisiensi dan kualitas dari produk, maka bisa disimpulkan bahwa kode letternya adalah J. Ada juga menentukan titik AKI, AQL. AQL ini mengacu pada tabel tersebut bahwasanya material atau benda yang kami lakukan inspeksi ini memiliki kecacatan yang cukup minor defect atau kecil. Dengan analisa bahwa kecacatan ini tidak mengganggu fungsional produk dan hanya mempengaruhi pada estetika produknya saja, maka kami mengambil nilai AQL 4,0%. Next ada menentukan ukuran sampel dan tingkat acceptability-nya. Di dalam tabel tersebut eh, kode letter lot size dan juga sampel size didapatkan angka acceptable quality levelnya dengan eh, kolom J 1,39. Next akan dilanjutkan oleh teman saya, Bista. Baik, selanjutnya tentang pembahasan. Selanjutnya yaitu menghitung deviasi normal. Di sini kami menggunakan sampel sebanyak 35 secara acak. Dari tabel tersebut, bahwa didapatkan nilai rata-ratanya sebagai berikut. X rata-rata sama dengan sigma XI per N sama dengan 840,2 dibagi 35 dari sampelnya. Dan hasilnya sama dengan 24,0. Selanjutnya yaitu S pangkat 2 sama dengan sigma X rata-rata dikurangi X pangkat 2 dibagi N min 1. S2 sama dengan 0,1320 dibagi 35 sampel min 1.
X pangkat 2 sama dengan 0,00388829. S sama dengan akar 0,00388829. S sama dengan 0,062312. Selanjutnya yaitu menghitung LCL. LCL sama dengan CL min 3 dikali standar deviasi. LCL sama dengan 24,0 dikurangi 3 dikali 0,062312. LCL sama dengan 24,0 dikurangi 0,18694. LCL sama dengan 23,81. Selanjutnya yaitu menghitung UCL. UCL sama dengan CL plus 3 standar deviasi. UCL sama dengan 24,0 ditambah 3 dikali 0,062312. UCL sama dengan 24,0 ditambah 0,18694. UCL sama dengan 24,19. Selanjutnya yaitu dari perhitungan dari slide sebelumnya, maka didapatkan rata-rata ukuran rumah handle adalah 24,0. Sedangkan nilai standar deviasinya adalah 0,062312. Untuk nilai UCL-nya 23,81 dan nilai LCL-nya 24,19. Batas atas sama dengan 24,1, rata-rata sama dengan 24,0, standar deviasi sama dengan 0,062312. CL sama dengan 24,0, UCL sama dengan 24,19, LCL sama dengan 23,81. Dan di sini selanjutnya yaitu menghitung ZU. Sama dengan U dikurangi X rata-rata dibagi standar deviasi. ZU sama dengan 24,1 dikurangi 24,0 dibagi 0,062312 dan ZU hasilnya adalah 1,5039. Dari grafik peta kendali data variabel ini didapati bahwa semua data variabel tidak ada yang melebihi UCL dan tidak ada yang melebihi batas LCL. Dan didapatkan bahwa data eh, data variabel tersebut masih dalam batas kendali. Jadi kesimpulannya adalah karena nilai ZU adalah 1,53 lebih besar dari 1,39 yang didapatkan pada tabel, maka rata-rata lot memenuhi kriteria penerimaan. Dengan hasil akhir lot diterima. Next. Nah, selanjutnya yaitu tipe tipe 2 sama dengan M single specification limit. Minimum tinggi sama dengan 23,9. N sama dengan 1200. Tingkat inspeksi sama dengan G2 atau General 2. Kode letternya sama dengan J sama seperti tipe 1K. L persen sama dengan 4,00% sama seperti tipe 1K. Next. Selanjutnya adalah mencari nilai pada tabel acceptance sample quality level data sampel. Berikut adalah data sampelnya, yaitu terdapat 35 sampel yang kami ukur. Selanjutnya adalah menghitung standar deviasi terlebih dahulu. Maka didapatkan nilai standar deviasinya adalah 0,062312 sama seperti perhitungan yang tadi. Sedangkan untuk menghitung LSL-nya, karena LSL ini adalah batas bawah dari toleransi yang telah disepakati atau batas ukuran yang telah diukur, didapatkan angka 23,9. Maka nilai ZL-nya adalah X rata-rata dikurangi dengan LSL dibagi dengan standar deviasi. 24,0 dikurangi 23,9 dibagi dengan 0,062312. Didapatkan nilai ZL-nya sebesar 1,7056. Nah, Pak. Nah, selanjutnya belum ganti slide. Pada tabel Z distribusi ini didapatkan angka 0,9599. Ini didapatkan dari tabel distribusi normal, maka sesuai dengan rumus yang telah disepakati di tabel distribusi normal adalah 1 dikurangi dengan N. Pada tabel distribusi nilainya adalah 1 dikurangi dengan 0,959. Didapatkan sama dengan 0,0441. Atau jika dijadikan ke dalam bentuk persen, nilainya adalah 4,41%.
Ini nilainya kurang dari tabel yang telah ada di awal tadi, yaitu 8,10%. Maka pada tabel M diartikan bahwa lot memenuhi kriteria dan lot diterima. Bisa next. Nah, selanjutnya adalah tipe atribut pada acceptance sampling. Atribut merupakan karakteristik yang dinilai dari kategori yang diklasifikasikan tertentu tanpa satuan kuantitatif. Jadi, cacat atribut ini tidak terdefinisikan oleh angka atau kuantitatif. Nah, di sini kami menginspeksi sebanyak 1.200 base dalam sehari N-nya, tetapi kami hanya mengambil lot size-nya sebanyak sampel size-nya maksud saya sebanyak 32 species dengan AQL 1,5% dan nilai level J2 atau G2. Tipe samplingnya adalah single sampling. Bisa next. Nah, nomor berikut adalah tabel dari cacat atribut. Gompal ini diartikan seperti ketika kita mengalami sebuah benda mengalami benturan itu akan gompal, jadi kayak penyok ke dalam gitu. Dengan kode letter yang telah kita lihat yaitu kode letternya adalah G, maka selanjutnya bisa menentukan acceptance number AC dan reject number. Kenapa kok memilih G1? Karena G1 ini lebih diklasifikasikan karena kan ini kan catat variabel dan tidak mengganggu fungsional. Jadi kita memilih G1 karena tidak mengganggu fungsional dan tidak mengganggu kegunaan dari produknya, hanya defect kecil saja, sehingga kami memilih kriteria general G1 dengan kode letter G. Nah, di sini kita tentukan bahwa berdasarkan tabel acceptable quality level dengan AQL 4 didapatkan angka bahwa jika AC-nya itu jika lot diterima jika nilai acceptable quality number-nya atau jumlah cacatnya tidak melebihi dengan 3. Jadi ketika AC-nya tidak melebihi 3, maka sampel bisa diterima. Sedangkan jika lot melebihi reject-nya itu melebihi 4, maka lot akan ditolak. Dari kesimpulannya adalah dari hasil observasi terdapat 2 cacat gompal, maka lot bisa diterima karena 2 kurang dari 3 pada tabel AC. Bisa next. Kesimpulan dalam observasi yang dilakukan bahwa objek penelitian difokuskan pada komponen rumah handle. Pengukuran dilakukan terhadap dimensi tinggi komponen tersebut menggunakan metode acceptance sampling. Dengan pendekatan variabel K, single specification limit, kita tetapkan bahwa ukuran benda asli adalah 24 mm, lot size-nya, itu seharusnya 1.200 unit, sampel size-nya sebesar 35 unit, inspection level adalah general 2, K, dan nilai AQL-nya adalah 4,0 sesuai dengan kategori minor defect yang tidak mempengaruhi fungsi, hanya berdampak pada estetika. Dari hasil pengukurannya, ditemukan bahwa deviasi ukuran sangat kecil dan rata-rata penyimpangan deviasi rata-ratanya adalah 0,03 yang menunjukkan bahwa produk dalam batas normal dan masih memenuhi standar kualitas internal CV Gotropi tersebut. Dengan demikian, proses produksi dapat dikatakan tidak memenuhi telah memenuhi standar mutu dan inspeksi yang dilakukan mendukung efisiensi serta efektivitas dalam pengendalian kualitas produk. Next. Nah, berikut adalah lampiran dari kelompok kami. Jadi, ini adalah foto di lokasi CV-nya. Yang kedua adalah saat pengukuran benda kerjanya. Dan yang ketiga ini merupakan mesin dari yang digunakan saat proses injeksi tersebut. Bisa next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salahnya, dan kami hanya ingin kalau seumpamanya beberapa ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri.
Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.